Seringkali kehilangan membuat kita sadar bahwa apa yang hadir saat ini itu nggak selamanya bisa hadir. Mungkin seringkali kita menyanyiakan orang yang ada di dekat kita saat ini. Tapi percayalah, tiba waktunya nanti kita akan tahu seberapa berharga orang lain di hidup kita. Film ini buat aku sadar bahwa meskipun orang tua kita banyak kekurangan, jangan pernah kamu sia-siakan orang tuamu. Bagaimanapun orang tuamu adalah seorang murid yang masih belajar untuk mendidik anaknya dengan cara yang paling baik. Dan buat orang tua, jangan sia-siakan waktumu untuk tidak perhatikan anakmu. Karena waktu berjalan begitu cepat. So, selamat datang lagi di sesi alur film bareng Set Movie. Kali ini kita bakal ngomongin film animasi dari Disney Pixar tahun 2003. Judulnya Finding Nemo. Oke, kita kenalan dulu nih sama tokoh utama kita. Sepasang ikan badut, namanya Marlin dan Carol. Mereka baru aja nemu rumah idaman, anemon keren dengan pemandangan langsung ke laut lepas. Buat Marlin sih tempat ini terlalu bahaya ya. Lautan itu kan luas, gak bisa ditebak dan itu bikin dia cemas. Tapi Carol yang bersemangat malah melihat sebagai kesempatan. Disinilah mereka bakal bangun keluarga dengan ratusan telur mungil mereka yang dijaga baik-baik. Marlin yang dari sananya emang udah agak penakut, coba ngelawak buat nutupin gugupnya. Garing sih, tapi ya udahlah. Dia sama Carol debat soal nama anak. Marlin maunya Marlin Junior, tapi Carol suka nama Nemo. Mereka ngehayal rumah mereka bakal rame sama tawa anak-anak. Pokoknya udah potret keluarga bahagia banget deh. Bukan, ada di sana. Si tampan ada di sini. Tapi di lautan kebahagiaan itu kadang cuma sebentar. Tiba-tiba di lautan biru yang tenang ada bayangan melesat kencang. Seekor barakuda raksasa, matanya dingin, giginya tajam, muncul entah dari mana. Naluri Marlin langsung teriak, nyuruh Carol masuk ke anemon. Tapi Carol panik sebagai seorang ibu, malah nekat ngadepin barakuda itu buat ngelindungin telur-telur mereka. Dalam sekejap, barakuda itu nyerang. Marlin coba nolongin tapi malah kepental sampai pingsan. Pas dia sadar, dunianya udah hancur, hening banget. Carol hilang, ratusan telur mereka juga lenyap. Marlin gagal total, gagal ngelindungin istri dan anak-anaknya. Tapi pas dia lagi hancur-hancurnya, dia ngelihat sesuatu. Cuma satu telur yang selamat, nyempil dan hampir gak kelihatan. Dengan hati yang remuk, Marlin meluk telur itu. Dia natap lautan yang udah ngambil segalanya dan lahirlah sebuah janji. Ia berjanji gak akan biarin apapun terjadi sama anaknya. Ayah janji tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dia namain telur itu Nemo, nama pilihan Carol. Sejak saat itu, Marlin si bapak yang berduka memulai hidup baru sebagai penjaga tunggal buat anaknya dengan trauma yang selalu ngehantuin dia. Waktu berlalu, telur itu netas jadi ikan badut kecil yang lincah. Si Nemo, dia lahir dengan satu sirip lebih kecil yang buat Marlin jadi pengingat kalau hidup itu rapuh. Janji yang dia buat dulu udah jadi obsesi. Tiap hari isinya cuma kecemasan. Sebelum Nemo bangun, semua sudut udah dicek. Makanannya harus super aman. Pokoknya, daftar bahaya versi Marlin bisa jadi buku nih guys. Ayo ayah, waktunya sekolah. Lupa menggosok. Buat Nemo, cinta ayahnya ini kayak penjara. Dia anak yang super penasaran, pengen banget menjelajahi dunia luar. Tapi, tiap kali dia coba, ayahnya selalu ada buat narik dia lagi sambil ngasih ceramah soal bahaya. Puncaknya, pas hari pertama Nemo untuk sekolah, ini harusnya jadi langkah besar buat Nemo ya. Tapi, buat Marlin, ini mimpi buruk. Dia nganterin Nemo dengan panik setengah mati, ngingetin semua bahaya yang ada. Dia lihat ayah teman-temannya santai, malah nyuruh anaknya berpetualang. Lah, ayahnya sendiri
nganggep dia kayak barang pecah belah. Pas pelajaran ngebawa mereka ke tepi palung, ketakutan Marlin mencapai puncaknya. Dia bikin malu Nemo di depan seluruh kelas. Sakit hati dan marah, Nemo akhirnya nekat. Dia lihat ada perahu, didorong amarah dan pengen buktiin kalau dia bukan anak manja. Nemo ngelakuin hal gila. Dia berenang lurus ke arah perahu itu. Hati Marlin rasanya berhenti. Dia teriak-teriak manggil Nemo, tapi anaknya terus berenang, nyentuh perahu itu sebagai tanda pemberontakan. Dan kurasa terlalu awal membiarkannya ada di sini tanpa pengawasan. Jangan sentuh kapal. Puas sesaat, tapi pas dia balik badan, ada bayangan gede dari atas. Itu seorang penyelam. Kau dengar aku? Masa? Jaring langsung turun dan nyekop Nemo. Marlin cuma bisa nonton dengan ngeri. Semua mimpi buruknya jadi kenyataan. Dia coba ngejar perahu itu, tapi ya mana kekejar. Yang bisa dia lihat cuma anaknya dibawa pergi dan sebuah kacamata selam jatuh ke air. Trauma masa lalunya balik lagi, tapi kali ini dia nggak bisa sembunyi. Perjalanan gilanya baru aja dimulai. Nemo! 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 Marlin yang udah putus asa, renang gak jelas sambil teriak-teriak manggil Nemo. Dia nabrakin setiap ikan yang lewat, nanya dengan panik. Tapi semua malah ngehindar, ngira dia gila. Pas hampir nyerah, dia nabrak seekor ikan blutang dengan mata besar dan senyum lebar. Namanya Dory. Ajaibnya, pas Marlin nanya soal perahu, Dory ngangguk semangat. Harapan langsung nyala. Marlin ngikutin Dory. Tapi beberapa saat kemudian, Dory nanya nih, "Kenapa kamu ngikutin aku?" Seketika Marlin sadar, Dory ini punya penyakit hilang ingatan jangka pendek. Memorinya kayak RAM 1 giga, bentar-bentar ngeriset. Awalnya Marlin frustasi dan coba ninggalin Dory, tapi Dory malah nangis. Oh, jangan menangis. Aku suka padamu. Hei kau! Tapi aku ingin kau tidak ikut denganku. Perjalanan mereka baru mulai. Tiba-tiba udah ketemu hiu putih besar bernama Bruce. Bruce dan teman-temannya, Anchor dan Chum, lagi ikut program aneh. Ikan adalah teman, bukan makanan. Ikan adalah teman, bukan makanan. Mereka diajak ke bangkai kapal selam. Suasananya mencekam banget. Marlin yang seumur hidup ngehindarin predator, sekarang malah duduk di sarang mereka. Tapi situasi jadi bencana pas Dory gak sengaja terluka. Setetes darah bikin naluri predator Bruce bangkit. Lezat. Matanya jadi hitam, senyumnya jadi seringai buas. Bangkai kapal itu langsung jadi arena kejar-kejaran maut. Marlin dan Dory kabur pontang-panting. Kembali pada kebiasaan lama. Satu gigitan saja. Dalam kekacauan, mereka nemu torpedo tua yang berhasil nembakin itu ke mulut Bruce, yang akhirnya meledak di ladang ranjau laut. Ledakan besar ngelemparin mereka ke kegelapan, tapi kacamata selam, satu-satunya petunjuk mereka, malah jatuh ke palung yang super gelap. Mau gak mau, Marlin harus turun ke sana. Nah, kita pindah dulu ke Nemo. Dia bangun di sebuah kota kaca raksasa di klinik dokter gigi di Sydney. Panik, dia coba kabur tapi malah nabrak dinding kaca. Tiba-tiba sekelompok ikan aneh muncul. Mereka adalah geng akuarium. Ada Blood, si ikan buntal. Pitch, si bintang laut mata-mata. Gurgle, yang fobia kuman. Bubbles, yang obsesi sama gelembung. Dan Deb, yang ngira bayangan itu kembarannya. Pemimpin mereka itu Gil, seekor ikan Morris Idol dengan bekas luka dan sirip rusak, mirip Nemo. Gil ini veteran akuarium yang mimpinya cuma satu, balik ke laut. Dia lihat potensi di Nemo. Karena kecil, Nemo bisa nyabotase filter akuarium. Rencananya gila, tapi itu satu-satunya harapan mereka. Nemo yang tadinya anak penakut, sekarang jadi kunci rencana pelarian besar. Hanya kau yang dapat masuk dan keluar dari saringan itu.
Sharkbit, kau berhasil! Jauh di bawah sana, di kegelapan abadi, Marlin dan Dory nyari kacamata. Tiba-tiba ada cahaya indah. Dory dengan sifat randomnya malah ngedeketin cahaya itu. Ternyata itu umpan dari anglerfish, monster dari mimpi buruk. Lagi-lagi mereka harus berjuang dalam kejar-kejaran. Marlin berhasil ngejebak si ikan supaya cahayanya nyorot kacamata di dasar. Dengan susah payah, Dory ngeja alamat itu. Fisherman 42 Wallaby Way, Sydney. Mereka berhasil. Petunjuk selanjutnya, ikuti arus timur Australia. Tapi buat kesana, mereka harus lewatin hutan ubur-ubur. Di depan mereka ada hutan ubur-ubur. Kelihatannya cakep, tapi aslinya mematikan. Marlin ngerubah rintangan ini jadi permainan buat Dory. Siapa yang tercepat keluar dari kumpulan ubur-ubur, dialah pemenangnya. Aku harus bisa, harus hati-hati. Tapi Dory yang gampang ke distract, malah kejebak dan tersengat berkali-kali. Dengar teriakan Dory, Marlin lupa sama takutnya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia nerobos lautan sengat itu buat nyelamatin Dory sampai dia sendiri pingsan. Tetap terjaga, tetap terjaga, tetap. Pas sadar, dia udah ada di atas punggung penyu laut gaul namanya Crush. Kau berada dalam arus itu, sobat. Coba lihat sekelilingmu. Mereka ada di arus timur Australia. Ini tuh kayak jalan tol bawah laut yang super cepat. Disinilah Marlin dapat pencerahan. Dia lihat anak Crush, si Squirt, kelempar keluar arus. Tapi Crush tetap tenang. Marlin lihat gaya pengasuhan yang beda banget. Crush ngasih kepercayaan buat anaknya belajar sendiri. Anak-anak tuh kita harus membiarkan mereka pergi. Sementara itu di akuarium, rencana Nemo gagal. Filter baru dipasang dan rencana mereka hancur total. Waktu hampir habis karena Nemo bakal dikasih ke keponakan dokter gigi yang kejam, Darla. Akhirnya, Marlin dan Dory sampai di pelabuhan Sydney. Dengan bantuan pelikan bernama Nigel, mereka terbang ke klinik dokter gigi. Jantung Marlin deg-degan, tapi di dalam situasinya genting. Nemo ngelihat Darla, nekat pura-pura mati, berharap dibuang ke toilet yang nyambung ke laut. Nigel sampai di jendela pas momen itu. Dia lihat Nemo ngambang gak bergerak. Dan yang dia lihat nyesek banget. Kabar buruk itu disampaikan ke Marlin. Dunia Marlin runtuh lagi. Dia udah nyebrangin samudra, ngadepin hiu, cuma buat nemuin anaknya yang udah gak ada. Sakit tapi gak berdarah guys. Dia ninggalin Dory dan berenang tanpa tujuan. Tapi di dalam, rencana Nemo berhasil. Dia masuk ke saluran pembuangan dan kembali ke laut. Sementara itu, Dory yang sendirian ketemu Nemo. Tentu aja dia gak kenal, tapi pas Nemo nyebut ayahnya, sesuatu di memori Dory ke-trigger. Dia ingat semuanya. Mereka nemuin Marlin yang udah pasrah. Reuni mereka emosional banget. Tapi ujian terakhir belum kelar. Dory dan sekumpulan ikan lain kejebak jaring pukat. Nemo tahu apa yang harus dilakuin. Dia jelasin kalau semua ikan berenang ke bawah bareng-bareng. Rencana ini bahaya. Seluruh insting protektif Marlin teriak buat ngelarang. Ini momen penentuannya. Apa dia bakal balik jadi bapak-bapak parnoan? Atau dia bakal percaya sama anaknya? Aku bisa, ayah. Dia natap mata Nemo. Lihat keberanian di sana. Dia ingat kata-kata keras. Dengan keyakinan penuh, dia udah ngelepasin takutnya. Nemo masuk ke jaring dan bareng-bareng mereka narik jaring itu sampai patah. Semua bebas, Marlin akhirnya belajar pelajaran terpenting. Cinta sejati itu bukan soal menahan, tapi soal keberanian buat melepaskan. Kehidupan di Anemon akhirnya kembali normal. Tapi semuanya beda. Lautan gak lagi kelihatan menakutkan buat Marlin. Pagi hari isinya canda tawa, bukan kecemasan. Pas nganter Nemo sekolah, gak ada lagi tuh ceramah panjang. Dia sadar ngelindungin anak itu bukan dengan ngurung dia, tapi ngasih dia kepercayaan buat ngadepin dunia.
Perjalanan itu nggak cuma nemuin Nemo, tapi juga nemuin dirinya sendiri. Jadi gimana menurut kalian film ini? Pelajaran apa yang paling ngena buat kamu? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, jangan lupa buat like, subscribe, dan kita ketemu lagi di video alur cerita selanjutnya. Thank you buat kalian yang udah setia nonton. Bye.